Jadi jangan takjub sama orang yang bisa melakukan hal-hal gaib. Takjublah sama orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan amarah. Jadi majelis ilmi, majelis taman surga itu adalah majelis. Bagaimana biar majelis kita ini diterima pahala ngajinya? Satu, niatnya yang benar. Niatnya apa Ustaz? Niatin kita ngaji itu biar kita layak dianggap umat Rasulullah. Ya Allah, saya pengen dianggap jadi umatnya Nabi. Saya mau ngaji. Saya ngaji biar saya bisa memperbaiki diri, bisa ibadah baik, bisa tahu mana yang dosa, mana yang. Jangan sampai kita punya niat yang lain. Kok ngaji? Biar suami saya tahu bahwa saya ini istri yang salihah. Apalagi yang paling berbahaya, kenapa kita rajin ngaji tergelentas dalam hati biar saya banyak ilmu, nanti kalau ada orang macam-macam saya berdebat saya bisa menang. Kata Nabi, siapa yang mencari ilmu yang tujuannya untuk berbangga-bangga kepada manusia yang lain, dia bisa mendebat ulama, maka dia tidak akan pernah bisa mencium aroma surga. Masuk surga aja enggak, apalagi mencium aroma surga. Jadi kita ngaji tujuannya biar kita semakin tahu kekurangan diri kita itu apa. Itu berhasil ngaji. Kalau kita ngaji, kita makin tahu akan dosa-dosa kita, itu tanda kita berhasil. Tapi kalau kita ngaji, lalu kita makin tahu keburukan orang lain, itu tandanya kita tidak berhasil. Betul ya? Jadi kalau ngajinya niatnya benar, insya Allah pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa sih yang namanya dosa-dosa besar itu? Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau saja kalian menjauhi dosa-dosa besar, nanti kita jelaskan di sini, apa yang dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah akan hapus semua dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah akan masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia. Selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita dengan sendirinya akan dihapus dengan amalan kita. Kata Nabi, sholat satu dengan sholat yang lain itu penghapus dosa di antara keduanya. Jumat yang satu dengan Jumat yang lain itu penghapus dosa antara keduanya. Al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Nih, dosa besar yang pertama itu syirik kepada Allah. Fa'akbarul kabair syirku billahi ta'ala bahwa nau'ani ahaduhuma ayat'alallaha nida'an wa ya'budu ghairahu min hijrin aw sajarin aw samsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaihin aw nujumin aw malakin aw ghairi dzalika wa hada wa syirkul akbar alladzi dzakarahu Allah azza wa jalla. Syirik, dosa yang paling besar itu adalah syirik. Syirik itu ada dua. Yang pertama syirik akbar, syirik besar. Apa itu? Yang dia menjadikan selain Allah ada Tuhan, pembanding selain Allah. Nyembah Allah iya, nyembah matahari iya. Umpamanya dia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah syekh, mengkultuskan orang. Nabi Isa manusia dijadikan Tuhan, syirik. Atau menyembah malaikat,
Syirik selain Allah, menyembah selain Allah syirik. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Syirik yang dimaksud yang tadi. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu bunda dosa yang sangat besar. Wa man asyraka billah summa mata musyrikan fahuwa min ashabin nar qat'an. Barang siapa yang musyrik kepada Allah sampai mati tetap dalam keadaan musyrik, maka dia masuk ke dalam neraka qat'an, pasti kekal, enggak dapat syafaat, enggak bisa keluar dari neraka, terus kekal kalau mati dalam keadaan musyrik. Kama anna man amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in utiba binnar. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah dan dia mati dalam keadaan mukmin, fahuwa min ashabil jannah, maka dia akan masuk surga, wa in utiba binari, meskipun dia disiksa di neraka kalau kita berbuat dosa. Selama kita tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, tapi kita punya dosa-dosa kecil yang belum diampuni sebelum kita meninggal dunia, kita nanti akan masuk surga setelah kadar dosa itu habis dicuci. Di mana dicucinya? Di neraka nyucinya bunda. Bahkan satu riwayat, siksaan yang paling ringan penduduk neraka itu dia disuruh nginjak batu dari api neraka, begitu diinjak otaknya mendidih dan dia merasa siksaannya paling berat, padahal itu paling berat. Jadi masih untung kita kalau beriman kepada Allah, biarpun kita berbuat maksiat, nanti kalaupun dosa-dosa kita masuk neraka, kita masih punya kesempatan masuk surga. Dan ketika itulah orang-orang kafir iri. Coba kalau dulu saya muslim, iri mereka. Walaupun disiksa kemudian mereka masuk surga. Kalau penduduk surga udah ke surga, semua yang punya iman dan nyekutuin Allah, baru dah ditutup pintu surganya, tidak ada lagi yang masuk, nerakanya sama. Wa fi sahih ala unabbiukum bikabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa-dosa besar? Nabi ngomong sampai 3 kali. Bala ya Rasulullah, iya. Kata Nabi, al-israku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Kadang-kadang kan kita gitu ya, sesajen bawa datang ke pohon besar. Jangan dulu mah gitu ya, kalau ada gerhana lagi hamil masuk ke kolong ini. Terus kalau dulu Pak, kalau suka panen tuh ya, suka bikin kayak katanya untuk persembahan Dewi Sri sama aja gitu. Yang sedekah apapun ya. Maksudnya saya dulu waktu SMP dulu pernah kalau mau panen nih ya, panen padi, kita bikin kayak tumpeng gitu, terus untuk Dewi Sri, kata persembahan untuk Dewi Sri katanya, kan Dewi Sri kan itu padi katanya, itu sama aja Sri. Itu kepercayaan itu. Ada yang mengatakan boleh selama kita masih meyakini Allah, nggak nyembah. Jadi sedekahnya bersedekah ke yang makhluk Allah yang lain. Ya. Tapi baiknya tinggalkan itu budaya. Dewi Sri itu nggak ada dalam agama. Ya namanya zaman dulu kan. Iya. Justru yang dianjurkan dalam kitab I'anatul Talibin, bunda kalau makan nasi baca sholawat. Kenapa baca sholawat? Karena nasi itu, beras itu diciptakan dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beras itu bunda diciptakannya bagian daripada percikan Nur Muhammad.
maka disunahkan kalau makan nasi baca sholawat. Makanya orang-orang yang makan nasi biasanya biarpun badannya kecil berisi. Beda sama mereka yang makannya bukan nasi, badannya gede tapi lembek. Tapi yang makan nasi itu walaupun kecil berisi, maka dianjurkan membaca sholawat setiap kali kita mau makan nasi. Kayaknya sekarang yang syirik besar itu nggak ada ya, yang nyembah pohon terang-terangan, yang nyembah ini nggak ada, nyembah matahari itu kan manusia. Isyraku billah wa kana muttaqian, dan Nabi terus-terusan berdiri. Fajalasa, kemudian Nabi duduk. Faqala Allah wa qaulu zur. Ingatlah, kemudian ucapan palsu itu termasuk dosa besar. Allah wa syahadati zur, kemudian persaksian palsu itu termasuk dosa besar. Bahayanya luar biasa ucapan palsu itu, Bunda. Gara-gara fitnah orang bisa kehilangan nyawa, kehilangan harga diri, kehilangan nama baik gara-gara difitnah. Maka qaulu zur, syahadatu zur itu bisa menjadi dosa besar. Famazala yuqarriruha hatta qulna laitau saka. Nabi terus-terusan mengulang-ulang itu, dosa besar itu, syirik, durhaka, ucapan palsu, sampai kata sahabat, mudah-mudahan Nabi segera berhenti. Wa qala istanibus sab'a mubiqat, dalam hadis yang lain, jauhilah 7 dosa yang mencelakakan. Dan Nabi dalam hadis itu disebutkan salah satunya adalah syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, berarti di surga berjumpa dengan Allah itu, Bunda. Kenikmatan penduduk surga yang terbesar itu berjumpa dengan Allah. Apa kata Nabi? Innakum satarawna rabbakum, nanti kamu akan menyaksikan Tuhanmu dengan mata kepalamu sendiri, sebagaimana kau melihat malam bulan purnama, melihat bulan jelas. Melihatnya kemana? Di surga, sebagai pertambahan kenikmatan. Sampai-sampai begitu kita berjumpa dengan Allah, nikmatnya surga nggak terasa. Kayak Bunda ke istana negara, masya Allah indah, luar biasa Bunda. Karpetnya tebel, ornamennya mahal. Begitu salaman sama Pak Jokowi, kayaknya hilang itu kenikmatan, keindahan semua. Nanti di surga begitu. Falyakmal amalan sholih, hendaknya dia melakukan amal sholih, beramal sholih. Karena amal sholih ini jalan biar kita masuk surga. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekutukan Allah dengan ibadah kita kepada siapapun. Ibadahnya enggak boleh dicampurin dengan niat selain Allah. Ai la yura'i bi amali ahada, yaitu jangan sampai kita riya dengan amalan kita kepada orang lain. Jadi yang dimaksud wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, padahal kita udah Islam, enggak nyembah pohon, enggak nyembah matahari, nyembahnya Allah. Tapi ketika kita beramal, selain mengharapkan pahala dari Allah, kita juga mengharapkan penilaian dari manusia. Itu kategorinya syirik kecil. Kalau syirik besar terang-terangan, kalau syirik kecil sama, nyembahnya Allah, sholat, baca Quran, tapi hatinya ada keinginan pengen didengar orang, namanya sumpah. Kalau pengen didengar kebaikannya, kalau pengen dilihat orang, namanya riya. Kenapa sih riya itu dinamakan syirik kecil? Karena hakikatnya riya juga menyekutukan Allah, menduakan. Yang harusnya sholat itu karena Allah saja, ini ada, oh biar saya dinilai sama suami baik,
Berarti dia menduakan Allah dengan suaminya. Dia menduakan Allah dengan penilaian manusia. Namanya syirik kecil. Ini yang kadang-kadang seringkali kita susah menjaganya pun ya. Kalau syirik besar mah insya Allah udah enggak kita. Karena udah gak nyembah apa selain Allah. Iyakum masyirkal asgar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asgar. Kata Nabi, jauhilah syirik kecil. Kata sahabat, ya Rasul, wa masyirkul asgar, syirik kecil itu yang mana? Qala ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullah ta'ala yauma yujazil ibadu bi a'malihim idhabu ilal ladina kuntum tura'unahum bi a'malikum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Nanti di akhirat orang-orang yang suka riya itu susah. Dikatakan sama Allah, pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kamu riya sama dia. Coba kamu di sana. Apakah kamu dapat balasan dari dia? Wa qala yaqulullah man amala amalan asyraka ma'i fi ghairi fa huwa lilladzi asyraka wa ana min bari'in. Wa man sami'a sama Allah bi wa man raya ya wa man riya raya Allah bi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rubba sha'imin laisa lahu min saumihi ila jufal. Dalam satu hadis, Allah nanti akan berkata nih kepada orang yang dia berbuat amalan dan dia sekutukan Allah itu karena riya. Apa kata Allah? Wa ana min bari'in. Aku terbebas dari itu. Kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi dia cuma dapat lapar sama hausnya doang. Kenapa? Karena puasanya riya. Karena puasanya bukan karena pengen dapat pahala dari Allah, bukan. Puasalah malu masa di komplek pada puasa kita enggak. Allah Maha tahu. Puasalah biar dapat THR, puasalah biar dapat persenan. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa syahra. Dan banyak orang yang sholat malam tapi dia enggak dapat apa-apa kecuali begadang doang. Gatel banget di lisannya, habis sholat malam cerita paginya. Alhamdulillah ya, semalam saya jam 3 terbangun. Saya sholat sampai jam 4 sambil terpisah-pisah. Cerita. Yakni annahu idalam takum di sholatu wa shamu liwajhillahi ta'ala fala sawabala. Kama ruwiya anhu qol masalul ladzi ya'malu biriyai wa sum'ati kama masalul ladzi yamlahu kaisahu hassasu mayadkhulu suqa yastariya bi fa idza fatahu qadama al-ba'i fa idza huwa hassa wa duriba bihi wa ta. Perumpamaan orang yang riya itu pun seperti dia bawa dompet, bawa karung yang dia isi seakan-akan isinya duit, banyak uangnya. Lalu dia datang ke pasar, dia beli ini. Ternyata isinya bukan duit, isinya kerikil. Begitu dia mau bayar, dibuka yang ada kerikil. Pedagangnya marah, merasa ditipu, diambil, dipukulin ke mukanya. Bohong kamu tuh. Waruwiya Adi bin Khatib At-Ta'i radhiyallahu anhu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yumaru bi qaumin ay jama'atin minan nasi yaumal qiyamati ilal jannah hatta idza danaw minha wastanshaqu ra'iha wa nadaru ila qusuriha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha nudu an usrifuhum anha fa inna la nusiba lahum fiha fayarji'una bihasratin wa nadamatin ma rajal al-awwaluna wal akharuna bimisliha. Nanti orang yang suka riya itu pun di akhiratnya dipanggil sama Allah, suruh ke surga.
Wah seneng tuh. Begitu udah dekat sama surga nih, dia udah mencium aroma surga. Dia udah melihat bangunan-bangunan surga yang indah. Udah dekat, pintu gerbangnya udah dibuka. Dia udah mencium aromanya, udah melihat bidadarinya, udah melihat kenikmatan-kenikmatannya. Dia udah seneng nih, bentar lagi mau masuk. Tiba-tiba diusir, nggak jadi. Udah sana, masuk ke dalam neraka. Kata mereka, ya Allah, kalau kau masukkan aku ke dalam neraka sebelum melihat dunia, niscaya sebelum melihat surga, itu lebih ringan. Ini mah udah diemeng-emengin sama surga, malah enggak jadi masuk. Itulah gambaran orang ria. Kamu di dunia begitu. Masya Allah, kan sakit pun ya. Kayak anak kita pulang ke rumah cium bau durian. Maksudnya mah belumnya mana udah habis, sedih itu pun. Daripada dia nggak tahu kalau kita habis makan durian ada bekasnya. Yes. Tapi kalau udah cium durian, ternyata dia bilang udah habis, wah sedih bagus. Orang lihat itu ditampakkan dulu nikmat-nikmatnya. Udah senang ternyata dia nggak jadi masuk. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, dia akan dapetin Allah. Barang siapa yang hijrahnya karena manusia, dia akan dapetin manusia. Sama Bu. Orang itu dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau kita ngaji niatnya biar dipandang baik manusia, kita akan dapetin itu. Pasti kita dipandang baik tuh, Bu itu rajinnya ke masjid, soleh, tuh udah dapat tuh. Tapi kalau kita karena niatnya karena Allah, udah penilaian manusia apapun tentang diri kita jangan hiraukan. Kalau niat kita karena Allah, mau dicaci, mau dia mati, kalau niat kita karena Allah, udah nggak sakit hati. Wasu'ila ba'dul hukama, ditanyalah sebagian ahli hikmah rahimahullah ta'ala minal mukhlis, dari orang ikhlas. Faqala al-mukhlisul ladzi yaqtamu hasanatahu kama yaqtamu sayyi'atahu. Ahli hikmah ditanya, terus kalau begitu orang ikhlas itu siapa? Mereka menjawab, orang ikhlas itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Benar. Jadi kita itu biar kita nggak lihat, salah satu caranya sembunyikan kebaikan. Kalau masih bisa disembunyikan, sembunyikan. Sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita. Sebagaimana bunda-bunda menyembunyikan darah haidnya, begitulah kita menyembunyikan kebaikan-kebaikan. Kalau setiap kali kita berbuat kebaikan selalu dibikin status, terus kapan kita punya kebaikan? Selagi masih bisa disembunyikan, sembunyikan. Bunda terbiasa zikir nih ya, sehari 5.000 atau 1.000 baca subhanallah. Kalau masih disembunyiin, sembunyiin Bunda. Caranya bagaimana? Kalau lagi pengajian, nggak usah berzikir, tahu. Caranya betul. Kalau Bunda lagi pengajian, kalau baca tasbih, subhanallah. Apa kata ulama? Laisa minal jakirina walaisa minal jalis. Bukan termasuk orang berzikir dan bukan termasuk orang yang duduk di majlis. Rugi. Sembunyi. Lagi sepi banget. Lagi zikir ada suami, sembunyiin. Layani suami. Kadang-kadang kan kita enggak ya. Lagi zikir, lagi baca Quran, suami pulang sengaja dilama-lamain tuh. Biar nggak dulu suaminya biar suami bikin kopi sendiri, tapi baru shadaqallahul azim.
Jangan, baca Quran udah kedengeran kotor suami langsung tutup sedekah. Sambut, ada yang lebih wajib. Yang pernah jangan ya. Kalau suami udah pulang tutup segera kita ya. Karena itu yang menjadi wajib. Madzayatul ikhlas, apa sih batasan ikhlas itu? Qala adalah tuhibba mahmudatan nasi. Apa sih puncaknya ikhlas itu? Puncaknya ikhlas itu kamu tidak peduli dengan pujian manusia. Itu puncaknya ikhlas itu. La tuhibba mahmudatan nasi. Kamu nggak peduli mau dipuji mau dicaci. Dipuji enggak terbang, dicaci enggak tumbang. Masa bodoh aja sama penilaian manusia. Mau dicaci, mau dipuji. Jadi cara tadi itu bunda. Yang pertama, sembunyikan kebaikan. Semakin ditutup kebaikan itu, maka semakin besar potensi untuk diterima oleh Allah. Tapi memang ada amalan-amalan yang tidak bisa disembunyiin. Ada amalan-amalan yang memang dilakukan bareng-bareng. Seperti sholat berjamaah, kan dilakukan bareng-bareng. Nggak bisa, Ustaz saya jamaah tapi sendirian. Gimana ceritanya jamaah tapi sendirian? Jamaah bareng-bareng, nggak bisa dihindari. Menuntut ilmu bareng-bareng. Kemudian naik haji itu bareng-bareng, nggak bisa disendiri. Waqala Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu tarkul amali li ajli nasi riyaan wal amalu li ajli nasi syirkun wal ikhlasu ay yu'afiyallahu minhuma. Kata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Kita biasanya pengajian ya Bun. Pas lewat ada tetangga lagi duduk-duduk depan rumah. Malu amat ya, kan saya dikira soleh. Nggak ngaji lah hari ini malu. Itu udah riya aja. Nggak ngaji gara-gara ada orang takut melihat orang itu riya. Nggak ngaji lah nggak enak, banyak orang di jalan takut dikira soleh. Itu udah termasuk riya. Meninggalkan amal karena manusia dan beramal karena pengen dipuji manusia, itu juga riya. Ngajilah biar suami saya tahu kalau saya itu salihah, itu juga riya. Lalu yang ikhlas itu bagaimana? Ayyafiyaqallahu minhuma, Allah selamatkan kamu dari keduanya, enggak riya dan enggak syirik, itu namanya ikhlas. Berat bundanya, tapi kita terus minta kepada Allah. Nabi ajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ayyusraka bika an-nusrika bika syai'an na'lamu minha wa ma lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan, baik yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Jadi biar ikhlas itu bunda seperti kita, ikhlas itu seperti kita buang air besar. Bunda tuh kita tuh kalaupun habis makan sate, habis makan durian enak, begitu kita BAB kan nggak dilihatin ya. Aduh ini sate yang kemarin, kan udah biarin dia pergi aja. Enggak ditengok-tengok, enggak diingat-ingat. Begitulah ikhlas. Enggak ditengok-tengok, enggak diingat-ingat. Kan kadang kita kalau sedekah diingat-ingat. Sedekahnya 1.000 diingatnya 1 bulan. Kemarin udah sedekah saya. Ada prelek, udah kemarin. Sedekahnya 1.000, udah kemarin. Jadi ikhlas itu begitu beramal lupakan, begitu beramal